Mana Mas Gege? Untuk kegunaan, Kegunaannya? bagusnya sih baiknya untuk apa ya? Untuk perumpamaannya ya. Iya. Untuk ceramah bagus. Oh, untuk ceramah. Karismatik, terus dipandang itu Nyenengi. itu. Nyenengi. Oke, terus Sumringah gitu loh. sumringah. Nyedepi lah ya. Nyedepi, Terus apa bikin lagi? orang itu betah. Betah ketika kita ngomong pun Nah, jam-jaman wong jagung bae betah, wis ngomong. iya, Nah, gitu. berarti buat MC bisa. MC dalang. Ya, Penceramah, asatid, penceramah, ustadz, kiai, penasehat. apalagi Mas? Jadi orang yang memegang ini cenderung hatinya itu lebih banyak nunduk gitu. Oh, tenang. bagus oh. Bagus. Oh. Jadi tidak akan menyombongkan orangnya Iya. seperti itu. Iya. Memiliki pembawaan seperti Tawadu. itu. Oke. Banyak Diemnya. diemnya. Gitu. Oke. Tapi sekali bicara seru, orang pada gitu. seru, iya paham. Terus Ya intinya untuk kewibawaan saja. sih. Apa ada proteknya? Kalau protek enggak, tapi menameng ya tahan gitu loh. Maksudnya gimana? Protek Cuman dengan tameng? nangkis, tidak nyerang balik gitu. Oh gitu ya, sama aja dengan protek. Protek bisa, Protek artinya ketika ada serangan diem nangkis. bisa gitu. nangkisin doang. Betul. Ya, Seperti protek itulah. berarti sama dengan protek. Cuma tidak bisa balas. Tidak bisa untuk dikembalikan kepada si penyerang itu. Penyerang. Kan ada yang protek kayak contoh naga ya, jalan gitu. Apa ular apa dia itu cenderung mengalahkan, bukan? Iya, begitu diserang pun gigit balik. Iya, kayak gitu. Kalau ini cuman Udah memproteksi pemilik menetral saja. lah. Iya, itu dari mana Mas? Dari itu. gangguan gaib apa dari Gaib. manusia? Gaib. Santet begitu ya? Iya. Oke, berarti ada dua. Untuk gaib. Kewibawaan dan juga Untuk tameng. tameng protek dari hal-hal negatif seperti santet, tenuh. Iya, seperti Gitu ya. Tenung ataupun teluh. mungkin sekiranya santetnya berubah barangnya pun paling jatuh di rumah itu gitu. Iya, Jadi bagus, terlihat gitu. Bagus oh. Bukan malah Masuk. balik lagi gitu. Oh, iya. Mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua dikumpulkan kelak di akhirat dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan sahabat beliau, syafaat dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhirnya, sampai ajal menjemput kita. Doa bisa merubah takdir. Makanya kita perbanyak doa. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah gunung meletus maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa masih dengan guest star saya Mas Gege, spiritualis muda dari Selawi. Sahabat Pusaka Jawa yang ingin berkonsultasi silakan minta nomor WA ke saya, nanti saya kasihkan gratis, cuma-cuma ngobrol sendiri dengan Mas Gege. Tapi Mas Gege orangnya susah dihubungi. Apa manine esok, karena dia itu dibalik kehidupannya malam buat melek, siang buat tidur. Dan rata-rata spiritualis begitu, nggak tahu kenapa, apakah dia insomnia apa insomnia atau bagaimana ya, apa pimen lah. Kalau sahabat Pusaka Jawa ngubungi pagi, biasanya dia aktif jam 12, jam 1 siang. Ampun, wong wis pada luru duit ke turu ya kan, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabar satu bila pusaka dapur yang langka, yaitu Johan Mangan Kalak. Tadi saya udah buka. Iya, dudu Johan mangan sate atau Johan mangan kolak ya. Johan mangan kalak. Johan mangan kalak. Nah, sahabat pusaka saya ambil bila pusakanya. Saya ini tergolong pusaka yang bagus. Ini dulu saya dapat, tak cerita ya Mas Gege. Ini dulu dari kolektor sesepuh Tegal almarhum Pak Darsono. Beliau kerja di Bulog.
Kemudian ini warongkonya istimewa. Ya, ini jenis warongkonya Gayaman Surakarta Kakok Bancih. Untuk mendaknya ini mendak parijata. Untuk handle-nya ini ikutnya apa ini? Ya, handle nunggak semi apa ya? Kayak canteng ya. Kemudian untuk kayunya ini kayu katimoho tapi kendit dan ini serasi. Ini kendit. Ininya pun kendit, handle-nya pun kendit. Nah, handle kendit kayak gini nilai nominalnya mahal, Mas. Mahal. Ini kendit kayak gini susah loh. Ini bukan ada yang bikinan yang dibikin dicat kayak gitu. Dicat spidol, setelah di spidol baru di plistur. Nah, itu ada yang disengaja dibakar semprot gitu ya. Ini tak kandani kayak model ilmunya apa kayak sing tukang buka-buka bongkar-bongkar lah ya. Betul. Seperti itu, kadang dibakar, pakai kan ada yang buat gas betul. Serot biar geseng nanti diputer. Ini enggak, kalau ini asli. Jadi kendit seperti ini harganya lebih mahal, entah itu warongkonya maupun handle-nya. Kalau dijual terpisah mahal. Nggak percaya pesan sendiri. Kemudian kita bahas tentang pendoknya, pendok belewah lamen ini ya. Kita ambil bilah pusakanya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pamornya ini cukup istimewa, sahabat pusaka Jawa. Kenapa pamornya bior dan ini iya terang. Bila pusakanya panjang, tak ukur lah sebelum ditayu Mas Gegeng konyong lupa ditayu kelalen ngukur. Makanya saya ukur dari sekarang. Kita ukur panjang bilanya. Tuh Mas Gege 38,5 cm panjang sahabat pusaka Jawa. Hampir 40. Kemudian untuk gonjonya juga ini panjang. Gonjonya ini 9,5 cm, 9 lebih. 9 cm lebih. Artinya tampilannya gagah. Besinya pun lumer. Ya. Ini pamornya pun bagus. Ini pamornya tergolong apa ini ya? Bentar, ini ikutnya pamor wengkon isen sahabat pusaka Jawa di look tapi wengkon isen dan isennya ini tergolong ikutnya wasutah ya. Wasutah. Iya, tapi ini wengkon isen karena wengkon itu ada yang bentuknya pamor miring dengan garis lurus yang simetris, ada yang bentuknya seperti ini yang melumah. Kalau itu kan garis lurus kan pamor miring lah, ini wengkon isen tapi melumah. Coba Mas Gegeh ditayu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita jelaskan ciri-ciri dari dapur Johan Mangan Kalak, itu gandiknya yang lugas, memakai sogokan 2 atau rangkap, kemudian memakai greneng. Bentar, tak beresin dulu ini. Looknya look 13 ya, looknya 13, kadang memakai gula milir. Gula milir itu ada di sebelahnya sana. Dapur Johan Mangan Kalak itu tergolong dapur yang jarang atau susah ditemui sahabat pusaka Jawa. Untuk biasanya untuk mencari dapur Johan Mangan Kalak itu susah. Saya aja kayaknya baru punya 1 ya dari sekian banyak koleksi saya. Kayaknya cuma 1 ini Johan Mangan Kalak. Dan ini juga yang bikin istimewa pamornya ini wengkon isen. Ya wengkon isennya, wengkonnya bentuk wengkon yang melumah karena ada wengkon yang miring dan ini wengkon isennya ngikuti alur bilah looknya. Look 13 melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 13 itu mapan secara pola pikir maupun tindakan. Dia menjadi bijaksana. Artinya look 13 diharapkan ketika look 13 dipakem itu adalah look paling tinggi. Kalau di atas look 13 itu namanya kalawijan. Atau ada yang bilang palawija. Kalawijan artinya di luar pakem, nyeleneh, khawarikul adat. Butuh khawarikul ngadat itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian look 13 berarti melambangkan satu kebijaksanaan antara pola pikir dan tindakan. Siapa sih orangnya yang ingin bijaksana? Semua orang ingin bijaksana. Tua itu pasti, tapi belum tentu bijaksana. Bijaksana itu biasanya diambil dari pengalaman pribadi, kemudian dia mau berubah. Banyak orang mempunyai pengalaman pribadi tidak mau berubah untuk menuju ke arah yang lebih baik. Bijaksana kadang ditemukan lewat renungan-renungan. Kok saya begini ya hidupnya ya? Apa yang salah pada diri saya? Kemudian dia mengkoreksi, terus membandingkan dengan kehidupan orang lain. Akhirnya dia mencapai satu, oh
harusnya manusia itu seperti ini. Ketika menghadapi masalah itu seperti ini. Ya sahabat Pusaka Jawa, nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjonya speed rontal, ya gonjonya speed rontal. Kemudian kalau dari lihat pasikutannya, ini kalau kita lihat pasikutannya ini dengan gonjo yang agak gede, kemudian gandiknya yang agak miring, ini estimasinya belambangan sahabat Pusaka Jawa, belambangan dengan looknya yang juga yang kemba, ya itu estimasi belambangan. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi saya lihat sokokannya tidak begitu dalam, artinya kalau dilihat, kalau yang dalam kan kelihatan sekali, kalau ini enggak, ya kalau untuk lihat dari pejetan atau belambangannya ini ikutnya bata rubuh, ya. Kemudian kalau kita lihat dari looknya ikutnya look kembak. Kalau pucukan bilanya ini ikutnya ngudup gambir. Kita lihatnya sambil miring-miring, pucukan bilanya sebelah situ, itunya sebelah situ. Jadi saya harus begini dan begitu. Hari ini begini, besok begitu. Seperti sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang wengkon isen, wengkon artinya tepen atau frame, bahasa Indonesianya frame, itu tuah atau angsarnya agar si pemilik pamor wengkon itu lebih didoakan agar tidak terlalu banyak cobaan atau terhindar dari cobaan seperti madon, judi, minum, ya moli-mola ya seperti itu. Nah kemudian isennya itu saya lihat itu adalah waswuta. Waswuta mempunyai tuah atau angsar adalah agar memudahkan mencari rezeki dan untuk ketentraman juga. Ketentraman ya intinya tentram orang yang mempunyai itu. Siapa orangnya yang tidak pengen mudah mencari rezeki? Waswuta orang Melayu bilang pamor tutul. Kalau bahasa Indonesia beras tumpah. Ya. Kemudian beras tumpah atau waswuta tergolong pamor melumah. Artinya siapa saja bisa memiliki. Nah kalau kita rangkum dari makna filosofi dari Luk 13, pamor wengkon isen, diharapkan si pemilik dapur Luk 13, pamor wengkon isen dalamnya waswuta itu agar orang itu menjadi mapan secara tindakan, secara pola pikir, juga mapan secara materi, ya. Kemudian juga dia karena sudah mapan secara pola pikir, dia insya Allah terhindar dari yang 5 itu, yang godaan-godaan itu, entah itu judi, entah itu mabok, seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara belambangan kan satu era dengan Mojopahit, ikutnya Tangguh Sepuh sahabat Pusaka Jawa. Dan belambangan juga mempunyai empu-empu yang lumayan. Dulu kan ada Empu Sedayu, dulu tinggalnya di situ ketika mencari Jalak Sumelang Gandring yang dicuri oleh Adipati Menak Dadali Putih yang dari Belambangan. Kemudian ada Empu Jigja juga pernah tinggal di situ, ya. Kemudian Empu Pitrang juga pernah di situ, ya. Kadang satu orang itu namanya banyak sahabat Pusaka. Ada di situ, ada Supadri dan Supagati yang waktu itu bikin duplikat atau putran bahasanya, kalau dikeris bahasanya putran, duplikat untuk Jalak Sumelang Gandring. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara lagi tentang dapur Johan Mangan Kalak, itu dapur yang agak susah dicari, jarang. Ini bilanya istimewa sahabat Pusaka Jawa. Saya ngambil barang ini kayaknya bukan yang pertama deh. Artinya saya kan ngambil di almarhum Pak Dar itu berapa kali datang. Pertama saya ambil kalau nggak salah 15 dulu. Karena dulu waktu mau diborong yang jumlahnya saya borong 100 juta nggak mau. Wis borongan 100 juta baik wis Bu, nggak mau seperti itu. Akhirnya ya sudah, kalau nggak mau saya pilih saja. Nah ini kayaknya saya ambil sekitar datangan keberapa, keempat atau kelima, saya kurang tahu, lupa. Pokoknya bukan yang pertama. Setelah tak pikir-pikir, ini dapur lumayan juga, tapi ya karena di sana sudah dibanderoli dengan harga yang lumayan tinggi, jadi jarang orang yang berani datang ke situ. Itu. Tapi alhamdulillah hampir mayoritas saya dari Pak Darsono, almarhum Pak Darsono, itu kayaknya 100 biji ada. Seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang
pusaka yang dari Blambangan itu kesannya gagah, sahabat pusaka Jawa. Rata-rata kesannya gagah. Kalau umpamanya memakai kembang kacang, biasanya kalau dari Empu Jigja itu kembang kacangnya keker. Artinya bukan sing jelantir tapi gede keker. Biasanya garap Empu Jigja begitu. Dan Empu Jigja konon katanya mempunyai jempol itu berbentuk ular, berbelah dua, berbentuk ular. Kesaktiannya ada di situ. Masa seperti itu? Ya Allah Subhanahu wa taala tak kersa saja. Kersa mawon mau gawe wong jempolnya bentuk apapun kersa mawon. Itu merupakan satu kelebihan. Ada orang yang nggak percaya kan karena dolane kurang ado, ngopinya kurang pahit. Kalau sudah sering main jauh kemana-mana dan mempunyai pengalaman yang banyak, pasti tidak akan menyalahkan. Apalagi kalau kita kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, apa saja bisa jadi. Oh nyatanya Rasulullah SAW diberikan mukjizat untuk membelah bulan, kan seperti itu. Kersane siapa? Gusti Allah, haknya Gusti Allah. Sudah Mas Gege? Oh belum. Sudah. Oh sudah, silakan Mas Gege. Untuk energinya berwarna biru. Biru bagus biru ya? Cerah, bagus. Bagus Mas. Dari Galuh, kerajaan. Dari tapi kerajaan bangsa jin. Bangsa jin dari Segaluh. Dari Segaluh. Oke, terus? Untuk yang banyak sih ya jinnya ya, soalnya ya isinya ya, bukan isinya banyak. Satu, iya. Terus cuman saya pasti nanyainnya pemimpin ketuanya. Oke. Yang jadi itu ada berapa ratusan atau ribuan? Enggak tak itu. Kira-kira ditaksir lah. Panjang kayak orang arak-arakan. Kayak gitu. Oh, panjang. Kayak orang arak-arakan. Banyak berarti ya banyak. Ratusan makanya lebih. Kan dari ujung ke ujung kelihatan masih. Enggak gini. Jalan kan ini mana pemimpinnya ya pasti. Iya, saya carinya yang paling didampingin gitu kan. Iya, yang banyak gitu iya. kan. Terus jalan. Nah, baru saya melintis ke belakang. Salaman, kenalan gitu kan. Assalamualaikum. Ya, perkenalan lah namanya gitu. Nama Anda siapa gitu kan. Terus akhirnya dia ngejawab sih. Baik sih orangnya. Maksudnya mirip. Ini mirip ya, bukan berarti itu ya. Ini hanya mirip. Hampir sekilas mirip kayak Sultan Hasanuddin. Oh. Hampir mirip seperti hampir mirip. Awakannya seperti itu. Iya, terus cuma pakaiannya kan pakaian kerajaan gitu. Iya, pakaian terus kayak raja lah kayak gitu. Pakai mahkota juga. Dari nama dia menyebutkan ini gelarnya aja lah. Gelar di alam gaibnya. Namanya Ki Ageng. Ki Ageng Pangeling-eling. Pangeling-eling. Iya. Enak ya. Keren namanya. Pangeling-eling. Oke. Terus udah. Kalau nama asli? Nama aslinya? Ki. Berarti bukan Ki ya berarti ya. Pangeran apa berarti? Pangeran. Trisancapati. Pangeran Trisancapati. Iya, anak ketiga. Trisancapati. Oh. Berbatik seperti sanca. Badannya? Iya. Pangeran ya. Pangeran. Terus dari mana Segaluh? Segaluh, tapi di alam itunya. Oke, ini selorok besinya biru sahabat pusaka, hitam kebiruan jelas banget memang. Jadi mungkin cocok dengan auranya ini. Ya, iya, macan biru kan Mas Gege? Ya kan hitam tapi semu biru kan? Semu biru. Kelihatan banget. Jadi Mas Gege bilang auranya biru ya biru. Pas ini selorok juga. Terus gimana Mas Gege? Untuk kegunaan. Kegunaannya? Bagusnya sih baiknya untuk apa ya? Untuk perumpamaannya ya. Iya. Untuk ceramah bagus. Oh, untuk ceramah. Karismatik, terus dipandang itu nyenengi itu. Nyenengi. Oke, terus sumringah gitu. Sumringah. Nyedepi lah ya. Terus apa lagi? Orang itu betah. Betah ketika kita ngomong pun jam-jaman wong jagong bae wis ngomong. Nah, gitu. Berarti buat MC bisa. MC dalang. Ya, penceramah, asatid, ustadz, kiai, penasehat, apalagi Mas? Jadi orang yang memegang ini cenderung hatinya itu lebih banyak nunduk gitu. Oh, tenang. Bagus oh. Bagus. Jadi tidak akan menyombongkan orangnya iya, seperti itu. Iya. Memiliki pembawaan tawadu. Oke. Banyak diemnya. Gitu. Oke. Tapi sekali bicara orang seru, ya paham. Terus ya intinya untuk kewibawaan saja. Sih. Apa ada proteknya? Kalau protek enggak, tapi menameng ya. Tahan gitu loh. Maksudnya gimana? Protek dengan tameng? Nangkis. Tidak nyerang balik gitu. Oh gitu. Ya sama aja dengan protek. Protek bisa. Protek artinya ketika ada serangan, dia nangkis. Bisa gitu. Nangkisin doang. Betul. Seperti ya, protek itulah. Berarti sama dengan protek. Cuma tidak bisa balas. Tidak bisa untuk dikembalikan kepada si penyerang itu. Kan ada yang protek kayak contoh
naga ya, jalan gitu. Apa ular apa dia itu cenderung mengalahkan, bukan? Iya, begitu diserang pun gigit balik. Iya, kayak gitu. Kalau ini cuman memproteksi pemilik saja. Lah. Iya, itu dari mana Mas? Dari itu. gangguan gaib apa dari manusia? Santet begitu ya? Iya. Oke, berarti ada dua. Untuk gaib. Kewibawaan dan juga untuk tameng. Tameng protek dari hal-hal negatif seperti santet, tenuh. Iya, seperti itu ya. Tenung ataupun teluh. Mungkin sekiranya santetnya berubah barangnya pun paling jatuh di rumah itu gitu. Iya, jadi bagus, terlihat gitu. Bagus loh. Bukan malah balik lagi gitu. Oh, iya. Mental atau kayak kalau balik lagi kan kayak matak ban truk balik maning. Iya, seperti kalau itu enggak matak kalau tembok don tiba mengisor. Kena tembok ya udah ngajrep di tembok gitu. Gitu ya. Jadi nanti kelihatan di rumah gitu loh. Barangnya itu. Ada barang kayak gitu. Dan kelebihan uniknya ya tadi kita memiliki karismatik gitu loh. Oh, bagus ya. Gitu. Memiliki karisma, kita ngomong pun orang betah lah ya. Iya, betul. Marketing lah cocok ya. Marketing. Iya kan? Untuk marketing cocok banget ini. Ketika ya marketing kan sales, nawarin rumah kan kangelan, nawarin mobil kangelan kan. Jualannya mahal-mahal kan susah. Begitu kita ngomong kayak ini nyaman-nyaman akhirnya tuku. Yang penting ngomong aja karo nuding kang ngeris, perangkat. Apa ini harus dibawa? Apa tidak? Nggak perlu. Nggak perlu. Perawatannya bagaimana, Mas? Biasa saja sih, paling biasa hanya saja. Minyak. Ya, pokoknya kalau minyak berupa minyak usahakan saffron. Kalau pengalaman saya, kalau ini Mas, kalau saffron kan agak kental. Kalau di pusaka itu kan nanti nutup pamor. Bener, mending kayak gitu ya. Iya, nanti lama-lama kusem si pamor. Nah, kalau alternatif umumnya pakai gaharu kan masih bisa kasturi Mas. Lah, kasturi bisa, saya juga pakainya kasturi. Kasturi campur minyak singer. Bisa. Baunya enak. Saya pakainya kasturi campur karena ada yang bilang melatih keraton, cendana, suka-suka sahabat pusaka Jawa mau yang mana? Saffron, syarat tok Kak. Sedikit dok. Oh, jadi ini itu cuma buat syarat. Saffron tapi sedikit aja wis pucukan Bapak. Pucuk ke bawah, jangan. Cuman cerat gitu. Oh, iya. Berarti ini kalau lebih bagus lagi pakai saffron sedikit aja. Sedikit. Oke. Pantas-pantas lah syarat. Pantas siap Mas Gege. Gitu. Nggak perlu sampai full gitu. Eman-eman. Apalagi yang tadi dibicarakan Mas Gege? Udah sih, intinya. Udah itu. Seperti itu. Sudah tidak ada lagi? Tidak ada. Oke, sahabat pusaka Jawa, karena Mas Gege bilang sudah haule atau sudah haule. Oke. Aduh. Jadi kita sudahi pembicaraan ini dengan Mas Gege untuk Johan Mangankalak. Ternyata kerisnya juga bagus. Artinya dari segi aura biru, dari itunya segi kewibawaan, bagus. Juga untuk protek. Artinya ketika dapat serangan pun kadang barangnya nempel gitu di tembok atau di mana, tapi nggak sampai ke badan kita. Letak. Dari saya itu saja, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Jika ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.